Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina, kita mulai dengan berita pertama. Langgar Undang-Undang ITE, aktivis HMI Ambon Risman Solisa divonis 8 bulan penjara. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Luki R. Kalalo menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan kepada Risman Solisa. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon itu dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronika. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Risman Sayetapi menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan. Mendengar vonis hakim, Risman Solisa maupun jaksa meminta waktu untuk pikir-pikir. Diketahui sebelumnya Risman Solisa ditangkap di sekitaran pertigaan Bundaran Patung Dr. J. Lemena, Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, pada Minggu 25 Juli 2021 sekitar pukul 19:20 waktu Indonesia Timur. Risman diduga telah melakukan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik dan atau penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau penyebaran berita bohong. Dia mengunggah 2 gambaran berisi seruan aksi unjuk rasa yang diunggah Risman di akun Facebooknya pada 21 Juli 2021 lalu. Unggahan itu bertuliskan ajakan untuk unjuk rasa atas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang dirasa semakin menyusahkan masyarakat. Tampak dalam unggahan itu juga tertulis tagar mencopot Presiden Joko Widodo, Gubernur Maluku, dan Wali Kota Ambon. Terkait dugaan pemerasan oleh Dikrimum Polda Maluku, ini tanggapan Kabid Humas Polda Maluku. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Rum Ohirat, akhirnya angkat bicara menyikapi pemberitaan dugaan pemerasan Direktur Reserse Kriminal Polda Maluku, Kombes Pol Siharno, kepada salah satu kontraktor di Maluku. Menurutnya, informasi yang beredar itu akan ditindaklanjuti dan penanganan langsung oleh Itwasada dan Propam Polda Maluku. Dia pun memastikan kepolisian tidak pandang bulu dalam penanganan berbagai pelaporan. Dia pun meminta pelapor tidak menghindar saat dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian. Diketahui Kombes Pol Siharno dilaporkan Gabriela Tirajo, istri dari kontraktor bernama Adi Buana yang telah meninggal beberapa waktu lalu. Gabriela mengaku almarhum suaminya sering dimintai uang oleh Dikrimum, mulai dari untuk membiayai perjalanan hingga kebutuhan belanja lainnya. Bukti pemerasan itu katanya tertuang dalam percakapan pesan singkat WhatsApp, yang dimana pesan tersebut masih tersimpan di telepon genggam milik suaminya. Di mana sejumlah bukti pemerasan itu berupa kwitansi pengiriman ATM BRI dengan total transfer senilai 10 juta rupiah dengan pengiriman Adi Yohana dibeberkan semuanya kepada media di Kota Ambon. Rum menjelaskan sebelum suaminya meninggal telah berstatus tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan. Anggota masyarakat yang kepada rekan-rekan wartawan disampaikan bahwa beliau merasa diperas oleh salah satu pejabat Polda Maluku, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Terkait dengan informasi itu Propam sudah dilaporkan ke Propam Mabes Polri, dan Propam Mabes Polri juga sudah turun ke Polda Maluku dan sudah melakukan penyelidikan terkait dengan hal tersebut. Oleh karenanya kita tunggu saja hasil daripada Propam Mabes Polri. Yang jelasnya sesuai dengan arahan dan perintah Bapak Kapolri, kalau anggota bersalah jangan sampai dilindungi, tapi tetap diproses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karenanya sekali lagi saya minta bahwa kasus ini sudah ditangani oleh Propam. Kemarin juga Propam sudah turun, biarlah kita tunggu hasil penyelidikan daripada Propam. Namun perlu kami sampaikan juga bahwa Ibu siapa namanya? Gabriel. Ibu siapa? Gabriel. Itu ada, dan suaminya itu ada laporan yang masuk juga ditangani oleh
di Reskrim Polda Maluku. Ada 6 laporan, di mana 4 di antara laporan tersebut sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Tentunya itu sudah kita tersangkakan, di antaranya adalah salah satunya atas nama suami daripada Ibu Gabriel. Termasuk Ibu Gabriel sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan yang bersangkutan sudah dipanggil 2 kali namun tidak pernah hadir, termasuk juga suaminya. Informasinya suaminya sudah meninggal, tapi ini kan kita tidak tahu apakah meninggal ataukah benar-benar meninggal atau tidak, karena belum ada juga kita temukan adanya bukti-bukti terkait itu. Oleh karenanya sekali lagi kami berharap mari semua kita menghormati hukum terkait dengan anggota ada indikasi dari salah satu pejabat, biarlah sudah ditangani oleh Propam. Dan kepada Ibu Gabriela dan suaminya kami mohon juga untuk menghormati hukum dan hadir untuk bisa diperiksa. Itu bagus nih. Stadion Mandala Remaja Ambon tak terurus, Dispora Maluku sebut bukan ranah mereka. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Sandi Watemena mengakui banyak keluhan terkait kondisi Stadion Mandala Remaja yang tidak terurus. Meski begitu, Dispora tidak dapat berbuat banyak lantaran bukan menjadi tanggung jawab dinas. Dispora katanya hanya bertanggung jawab terhadap pengembangan atlet. Sementara itu, persoalan sarana dan prasarana olahraga merupakan ranah dari Badan Keuangan dan Aset Provinsi Maluku. Hingga kini belum ada perubahan peraturan daerah dan peraturan gubernur yang menyatakan hal tersebut menjadi tugas Dispora. Sejak tahun 2020 pihaknya sudah mengusulkan agar pada tahun ini sarana dan prasarana olahraga bisa diurus oleh Dispora. Mulai dari biaya perbaikan, maintenance hingga pengadaan barang lainnya. Namun sampai saat ini perda tersebut belum keluar sehingga pihaknya tidak bisa berbuat banyak terkait sejumlah sarana olahraga yang tidak terurus itu. Diberitakan sebelumnya Stadion Mandala di kawasan Karangpanjang, Kota Ambon tampak tidak terurus. Banyak infrastruktur stadion sepak bola itu mengalami kerusakan. Berita selanjutnya, Tribuners, 300 pasukan Korem 151 Binaya dilatih tanggulangi bencana alam. Dalam meningkatkan kesiapsiagaan Tentara Nasional Indonesia dalam menangani korban bencana, Komando Resor Militer 151 Binaya menggelar latihan penanggulangan bencana alam tahun anggaran 2021. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 5 hari di Komando Distrik Militer 1506 Namlea dan Desa Jikumerasa, Kecamatan Liali, Kabupaten Buru terhitung sejak Senin 18 Oktober sampai Jumat 22 Oktober 2021. Kegiatan ini melibatkan ratusan anggota TNI yang ada di Kabupaten Buru dengan rincian sebanyak 75 orang penyelenggara dan 300 peserta pelatihan. Kegiatan LPBA tahun anggaran 2021 ini dibuka secara resmi oleh Komandan Resor Militer 151 Binaya Brigjen TNI Arnold Ritiau, serta dihadiri Kasiops Korem 151 Binaya Kolonel Infanteri Hista Soleh Harahap dan Dim 1506 Namlea Letkol Agus Guandi dan peserta latihan di Aula Kodim 1506 Namlea Senin 18 Oktober 2021 lalu. Dan Rem 151 Binaya Brigjen TNI Arnold Ritiau berpesan kepada anggotanya agar lebih serius dalam menjalani latihan. Jangan sekedar melaksanakan tetapi harus mengerti dan memahami serta menjalankan dengan rasa penuh tanggung jawab. Selanjutnya dalam pelatihan tersebut peserta latihan diajarkan metode teori, drill teknis dan drill taktis serta beberapa materi lainnya akan diajarkan seperti operasi penanggulangan bencana alam, pengungsi dan kemanusiaan. Berikutnya perbantuan TNI kepada SAR, prosedur kompleks dalam penanggulangan bencana alam, prosedur perbekalan angkutan dalam penanggulangan bencana alam, serta kesehatan lapangan dan evakuasi pencarian dan pertolongan. Punya tugas buat kalian bangga sama Korem. Ada ikat di situ boleh kan? Iya, langsung kita langsung jalan di sana kita tarik. Atau
minta tambahan bayaran 1,7 miliar, gugatan kontraktor proyek alun-alun Kota Namlea ditolak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea menolak gugatan Arnis Kapitan, kontraktor pembangunan alun-alun Kota Namlea atas dugaan wani prestasi oleh Dinas PUPR Kabupaten Buru. Hasil gugatan disampaikan saat sidang putusan digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Namlea Kamis 21 Oktober 2021 sore. Dalam putusan yang diketuai Majelis Hakim Johnson Freddy Sirait menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Putusan tersebut disambut baik kuasa hukum Pemda Kabupaten Buru M. Taib Warhangan selaku tergugat. Dia mengaku puas dengan putusan hakim. Dia menjelaskan Arnis Kapitan menggugat Pemda Buru 1,7 miliar. Gugatan itu dilatar belakangi adanya dugaan wan prestasi. Dalam surat gugatannya, tindak wan prestasi tersebut karena merasa dirugikan dalam pekerjaan lanjutan alun-alun kota atau lokasi MTQ senilai 1,7 miliar rupiah. Dia menyebutkan Pemda mengerjakannya sesuai dengan kontrak. Menurutnya apa yang dilakukan timnya selaku kuasa hukum Pemda Buru bagian dari tindakan penyelamatan keuangan negara. Nah, dalam konteks ini apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Majelis tadi itu benar. Bahwa memang perkara ini harus diselesaikan dulu di LKPP ya, tidak salah LKPP di Makassar. Sehingga jelas bahwa gugatan dari pihak penggugat itu ditolak oleh pihak pengadilan dalam perkara ini. Sehingga menguntungkan kami dari pihak pemerintah daerah. Sebab apa? Dalam fakta persidangan selama yang kami ikuti persidangan itu, semua bukti-bukti yang kami tunjukkan di dalam pengadilan itu jelas dana 9 miliar dalam proyek pembangunan MTQ tahap 2 2019 itu telah dibayar lunas oleh pemerintah daerah. Kami buktikan semua kuitansi pembayaran, sehingga bagi kami gugatan prestasi terhadap pemerintah daerah itu di luar daripada kontrak. Karena sudah jelas kontraknya itu yang harus dikerjakan oleh PT Cipta Persada adalah 9 miliar. Vaksinasi massal di Kota Tual, animo warga semakin tinggi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual, Dr. Gigi Maksi MB Tinggogoy, menyatakan animo warga untuk mengikuti vaksinasi massal semakin tinggi. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya warga yang datang di lokasi vaksinasi di Taman Kota Kecamatan Dula Selatan, Kota Tual, Jumat 22 Oktober. Vaksinasi kali ini adalah dosis kedua, namun tetap melayani vaksinasi dosis pertama. Selain di Taman Kota, pelayanan vaksinasi juga dilaksanakan di sejumlah titik, baik di puskesmas maupun di tengah pemukiman warga. Untuk itu dilakukan untuk mengejar target vaksinasi guna membentuk kekebalan kelompok. Pelaksanaan vaksinasi kali ini bekerjasama dengan PMI Kota Tual. Bahwa hari Pemda Kota Tual ini hari terakhir, hari keempat dalam pentahapan vaksinasi yang kedua. Nah, hari ini saya melibatkan vaksinator Puskesmas 3 dan kepolisian. Nah, pada prinsipnya antusias masyarakat itu cukup bagus. Nah, pembuktiannya sejak tadi pagi dari jam 9 sampai saat ini kurang lebih sudah mau jam setengah 1. Masih banyak sasaran yang harus kami vaksin. Nah, informasinya kami coba maksimalkan dengan vaksin yang ada, bahwa semua yang datang itu harus divaksin. Kami punya stok Moderna, kami masih punya stok AstraZeneca, dan kami punya stok Sinovac. Dengan harapan vaksinasi ini berjalan dengan sukses atas dukungan pihak terkait. Minyak goreng di Pasar Binaya Masohi naik harga. Harga minyak goreng di Pasar Binaya Masohi kini mengalami kenaikan. IPA 49 tahun, salah satu pedagang di Pasar Binaya Masohi itu mengaku harga minyak goreng sudah mulai merangkak naik sejak 3 pekan terakhir.
Ia mencontohkan minyak goreng Fortune misalnya dijual dengan harga yang sebelumnya Rp14.000 per kilogram kini naik Rp3.000 menjadi Rp17.000 per kilogramnya. Di posisi kedua ada minyak bimoli dengan harga per liter Rp18.000 atau naik Rp1.000 dari harga sebelumnya yakni Rp17.000 per kilogram. Sementara harga untuk kemasan botol jenis udang ukuran 620 mililiter maksud kami yang biasanya dijual dengan harga Rp12.000 kini naik menjadi Rp14.000. Sedangkan untuk ukuran 240 ml yang tadinya hanya Rp15.000 kini dijual Rp6.000 per liternya. Lain halnya dengan takaran 5 liter. Untuk bimoli dijual dengan harga Rp335.000 dari harga sebelumnya Rp320.000. Sementara itu untuk harga sembako lainnya seperti beras dan gula di ibu kota Pamahanu Nusa itu masih normal hingga saat ini. Baik Tribunas, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 22 Oktober 2021. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi Tribunas. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.